kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami tangani. Hari ini Jumat tanggal 26 April 2024, tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi yang kami panggil, yaitu Saudara HL, tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu Saudara HL selaku Beneficiary Owner PT TIM atau BO PT TIM. Selanjutnya Saudara FL selaku Marketing PT TIM, Saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan Saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan. Masing-masing Saudara FL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka AS, tersangka SW di Rutan Salemba Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN karena alasan kesehatan yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan terhadap tersangka HL yang pada hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa Saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP, di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Yang kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Sedangkan peran tersangka HL dan Saudara FL, keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan
peralatan processing peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya. Akibat perbuatan tersebut, kelimanya kami sangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 ke pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan, barangkali ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, untuk Kadis SDM, kepala dinas aktif sama mantan ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak, untuk tadi... Ntar Mas pakai ini. Kemarin malam, betul, tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan terhadap 3 unit mobil, 2 jenis mobil sport Ferrari dan 1 mobil sport Mercedes. Ketiganya adalah milik tersangka HM. Ya. Dalam rangka apa, terkait apa? Tentu saja terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap yang bersangkutan. Mungkin demikian. Pak, nominal ketiga mobil yang atas itu berapa Pak? Kalau terkait dengan nominal kami belum menghitung. Nanti setelah kami sita akan kami serahkan ke Badan Pemulihan Aset untuk dilakukan appraisal. Di situ nanti akan kita ketahui berapa nilainya. Tendanya tadi. Ini Pak, di belakang. Pak, terkait perjanjian pisah harta SD dan HM, adakah kemungkinan harta SD juga kemudian akan disita? Terus juga adakah kemungkinan terlibatan SD juga dalam kasus TPPU ini? Dalam perkara ini yang kami sangka yang terduga terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan keterkaitan pasti akan kami ambil. Hah? Itu aktivitas penyidikan kami, tidak bisa kami sampaikan di sini. Terkait aset HM yang berada di luar negeri seperti mewah, Pasti akan kami perlakukan sama. Pak, terkait pemeriksaan rumah HM yang di Jakarta Barat, hasil temuannya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Semua penelusuran sebagaimana telah kami sampaikan sedang berjalan. Hasilnya apa nanti ditunggu saja. Pak, berapa aset HM? Terakhir ya Mbak ya. Penelusuran sedang berjalan, kami tidak bisa merinci, nanti ditunggu saja. Terima kasih, cukup Bapak. Apa? Terkait dengan tersangka Tamron, kaki tangannya yang di Belitung, apakah sudah dilakukan pemeriksaan Pak? Soalnya masih ada kegiatan untuk pembelian timah di Belitung Pak. Terima kasih Pak. Pemeriksaan tergantung urgensi dalam perkara ini. Ya, sepanjang terkait dengan perkara ini,
pasti akan kami panggil. Ya. Pak, aset Helena Lim yang udah disita apa aja, Pak? Aset Helena Lim, Pak, yang udah disita, Pak? Pak. Tunggu aja, terkait dengan penyitaan dan sebagainya masih berjalan dan kami tidak bisa menyampaikan secara rinci di sini. Ya, ditunggu saja. Pak, izin Pak, mohon izin Pak, saya dari Tribun. Terkait tersangka HL ini, izin penegasan Pak, itu yang bersangkutan apakah benar sebelumnya sudah beroperasi dalam rangka untuk menjaga keekonomian dari peralatan-peralatan tersebut, terkait dengan apakah ada nanti penetapan dan sebagainya, kami tidak dapat berasumsi atau mengandai-andai. Ditunggu saja perkembangannya, sepanjang ada alat bukti cukup, pasti kami mengambil tindakan. Kalau tidak terdapat alat bukti cukup, pasti kami juga tidak akan mengambil tindakan apapun. Demikian ya. Baik, terima kasih. Semua kembali pada aturan hukum yang berlaku. Ya, sepanjang itu ada urgensinya pasti akan kami minta keterangan karena kami ingin perkara ini semuanya terungkap dengan terang dan selesai secara sempurna. Terima kasih.